Kenapa Aceh susah merdeka atau berpisah dengan NKRI? Padahal berkali-kali melakukan pemberontakan. Teman-teman, ini kita bahas sampai tuntas. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like and subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan berita. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama kita memuji Allah dan selanjutnya kita selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kenapa Aceh tidak bisa merdeka atau berpisah dengan NKRI? Padahal berkali-kali sudah dilakukan pemberontakan. Teman-teman, kita mulai dari awal ya. Aceh tidak pernah dijajah sebagaimana pengakuan dari Belanda. Susah untuk ditaklukkan. Mungkin dulu pejuang-pejuang dulu ada di dalam jiwa mereka keislamannya, jihad, berperang melawan penjajah yang bisa dibilang maaf ya kafir ya, non muslim. Jadi ketika bergabung dengan NKRI ini sudah susah teman-teman, karena sesama muslim. Nah itu yang pertama dulu. Oke, ini kita ke belakang dulu. Kenapa Indonesia mengajak Aceh bergabung? Nah ini sering kali terjadi kekeliruan. Dan mungkin pembahasan ini keliru juga teman-teman. Mungkin pandainya seorang Soekarno melobi pemimpin-pemimpin di Aceh supaya bergabung, dan kepandaian Soekarno sangat luar biasa. Bisa kalau orang Aceh bilang bawa air mata ke Aceh sehingga Aceh mau bergabung dengan Indonesia. Jadi teman-teman, setelah kekecewaan karena bergabung dengan Indonesia, Aceh terjadi pemberontakan DITII. Tapi yang menjadi perbincangan kita, kenapa tidak bisa berpisah? Karena orang Aceh sering dipermasalahkan dengan uang, dengan duit. Kalau orang Aceh bilang, orang Aceh kalah ketika dilempar uang, jadi berebut uang. Jadi orang Aceh lupa akan apa yang pertama diniatkan, ditujukan, misalnya merdeka, lupa. Kan bisa kita lihat DITII berakhir dengan mereka atasannya diambil, dibujuk, diberi ini, diberi itu. Begitulah kira-kira teman-teman. Jadi ketika kemarin terjadi pemberontakan oleh Hasan Tiro, bisa dilihat bau-bau itu terjadi juga. Uang ujung-ujungnya teman-teman. Ya, pergerakan Aceh Merdeka. Terakhir ada namanya apa itu? Pokoknya banyaklah nama. Yang pastinya itu pergerakan. Ada gerakan separatis. Pokoknya sekelompok orang yang ingin memerdekakan dari Indonesia. Itulah dibilang GAM, Aceh Merdeka. Pimpinannya Hasan Tiro. Beliau mungkin dengan kekecewaannya kepada Indonesia. Dulu beliau pernah bekerja untuk Indonesia juga. Tapi beliau melihat ini sangat luar biasa, sehingga dengan kebijaksanaan beliau pergi ke luar negeri, merekrut anak-anak Aceh, dikasih ideologi, dan yang perlu diketahui, semangat mati syahid. Hasan Tiro seorang yang mengerti agama. Ya, jadi ketika dihidupkan mati syahid seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, mati syahid masuk surga, mati syahid masuk surga, ya kan? Jadi mendidih pejuang-pejuang Aceh untuk memerdekakan, seolah-olah berperang dengan orang kafir. Begitulah kira-kira teman-teman. Yang jadi pertanyaan, kenapa terjadi perdamaian? Kenapa tidak diambil merdeka? Kenapa harus damai? Itu kan yang harus jadi pertanyaan. Teman-teman, banyak yang berpendapat
itu akibat dari tsunami. Oke, itu akibat tsunami, iya. Setelah terjadi perjanjian, banyak sekali pelanggaran, sehingga saat ini banyak tuntutan. MOU lah, inilah, itulah. Teman-teman, sebenarnya, ini ingat ya, sebenarnya kenapa tidak jadi merdeka? Karena pejuang-pejuang Aceh yang dulu menuntut kemerdekaan, sekarang sudah ada jabatan, posisi yang kuat, seperti pimpinan GAM, Mualim, sudah ada jabatan sebagai gubernur. Nah, sekali lagi teman-teman, ini kita teringat seperti yang dulu, sesudah dilempar uang, berebut uang. Jadi orang GAM sudah berebut uang. Bisa dibilang begitulah teman-teman. Jadi ada juga segelintir kecil yang berjuang di PBB untuk menuntut kemerdekaan. Tapi ini prediksi teman-teman, kita sanksikan. Mereka juga akan dibujuk nanti, kamu dapat jabatan. Berhenti. Jangankan yang belum terjadi, yang sudah terjadi. Ingat kalian kan, siapa namanya? Din Minimi. Beliau tokoh pemberontakan setelah damai. Tapi setelah diberi jabatan, sama aja. Jadi teman-teman, ini bisa kita simpulkan, orang Aceh khususnya sangat menginginkan. Tapi bukan orang Aceh saja, semuanya teman-teman. Ini uang jabatan meluluhkan kemerdekaan. Karena kemerdekaan yang diinginkan adalah merdeka diri sendiri. Ya, merdeka diri sendiri dulu, baru memerdekakan orang. Tapi dalam hal ini kita teman-teman tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh petinggi-petinggi GAM. Mungkin ini jalan terbaik. Jadi untuk berpisah dengan NKRI itu, saya rasa susah teman-teman. Bisa digambarkan, banyak orang-orang yang sudah berkorban untuk NKRI, berjasa membeli pesawat, ada yang keluarganya membeli emas. Jadi mungkin rasa itu yang membuat Aceh dan Indonesia ini susah dipisahkan. Terlepas daripada uang yang dilontarkan kepada pemberontak. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi untuk Aceh susah merdeka kalau pejuang-pejuang Aceh hanya menginginkan uang dan jabatan. Ya, sekali lagi, jangankan orang Aceh, semua kalau merdeka dianggap jabatan dan uang itu yang dicari, maka penguasa di pusat akan mengelontarkan itu. Mana kalian-kalian yang memberontak nih, kuasa jabatan? Jadi negosiasi terjadi. Jadi apapun terjadi teman-teman, kita harus ingat, hidup di dunia ini sementara. Biarkan apa yang dia perbuat, termasuk kita. Jadi hidup di dunia ini sementara sebelum mati. Jadi pertanggungjawaban di mana? Di akhirat kelak nanti. Inilah alasan kenapa Aceh sulit berpisah dengan NKRI. Bisa dipahami ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.